rakyat yang bekerja, rakyat membanting tulang, dia berhak punya gaji, tiba-tiba gajinya dipotong untuk BPJS, JHT, dan tetek bengek lainnya. Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah mewajibkan masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan agar bisa membuat SIM, STNK, melaksanakan ibadah haji dan umroh, bahkan jual beli tanah. Adapun syarat wajib kartu BPJS Kesehatan dalam pendaftaran jual beli tanah dan rumah ini bakal mulai berlaku pada 1 Maret 2022. Kebijakan ini pun memancing kontra masyarakat. Menurut politikus PKB Lukman Hakim, kebijakan tersebut konyol, irasional, dan salah satu bentuk pemaksaan kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, negara harusnya melindungi hak warganya seperti kesehatan dan akses terhadap tanah. Oleh sebab itu, ia pun meminta Menteri ATR BPN membatalkan aturan tersebut. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Ya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji kelanjutan dari yang sebelumnya. Sekarang masalah BPJS yang terkesan tanda petik dipaksakan. Sebelumnya, sebagaimana biasa, kita sitir beberapa kalimat atau kata dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kami ulangin. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bil makna Allah melarang keras. Kita dilarang, diharamkan, dan sangat amat dilarang. Kalau lebih ekstrim lagi hukumnya diharamkan. Apa yang Allah larang keras ataupun diharamkan? Jangan kalian menggunakan atau memakan harta sesama kalian, sesama rakyat Indonesia itu dengan cara batil. Artinya, kalau engkau ingin mendapatkan keuntungan, carilah cara yang halal, thayyiban, tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar konstitusi negara. Artinya di sini transaksi yang halal. Jangan dengan cara yang batil. Apa cara yang batil? Menipu. Ini barang bagus. Kenyataannya barangnya sudah second ataupun casingnya bagus, dalamnya second. Itu kan penipuan. Membalut sesuatu yang terkesan elegan, bagus, menarik orang, setelah orang berminat, investasi, ternyata bodong, investasi bodong. Mengimbau kepada masyarakat, masuk BPJS.
Masyarakat bilang, alah, wis ngerti aku ujung-ujungnya iki disedot dananya. Ngeten. Ujung-ujungnya nanti uangnya dikorupsi ya. Begitu pemikiran masyarakat. Makanya masyarakat enggan untuk ikut BPJS karena tahu uang itu akan diselewengkan dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mendapat kekuasaan di bidang BPJS. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan dengan cara yang batil. Menipu rakyat. Dipaksa dengan berbagai cara, ternyata rakyat Indonesia nggak ada yang mau ikut BPJS. Akhirnya memaksakan diri melanggar konstitusi, tetapi seakan-akan mematuhi konstitusi. Ini kecerdikan plus kelicikan penyelenggara BPJS, wabil khusus pemerintahan ini. Nggak bisa dilepas begitu saja. Ada satu sinergi. Ya, Bapak Presiden harus kena getahnya dalam hal ini. Akibat ulah anak buahnya, maka Bapak Presiden terpaksa bisa kena tanda merah dari rakyat nanti. Itu harus dipahami. Kalau sudah kena simbol merah dari rakyat, artinya hati-hati Bapak Presiden. Anda jika tidak bisa mengurus anak buah Anda akan diturunkan paksa oleh rakyat. Konstitusi mengajarkan dalam hal impeachment. Sallu ala Nabi bil basmalah. Jual beli tanah wajib ada BPJS. Subhanallah. Astagfirullah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai pemerintah, ya, jangan makan uang rakyat ya. Kalau mau berbisnis dengan rakyat, berbisnislah yang baik dan elegan serta elok. Jangan curang, apalagi culas. Kemarin jaminan hari tua wajib bisa diambil umur 56 tahun. Nah, sekarang BPJS, siapa yang jual beli tanah harus punya BPJS. Subhanallah. Logikanya yang tidak logis apa? Kan orang jual beli tanah itu kan pasti orang kaya. Subhanallah. Hello. Rakyat menjual tanah karena mereka kelaparan. Rakyat menjual tanah karena mereka tidak mau menjadi perampok, penjahat, pembunuh. Makanya dia jual harta bendanya dulu. Rakyat menjual tanah karena kondisi ekonomi mereka sudah nol putul. Sudah diambang batas kewajaran, bahkan minus dari kemiskinan. Jangan lip service lah. Ya, menunjukkan selebriti public figure untuk main di YouTube mereka, memamerkan belanja shopping sana shopping sini. Public figure itu mempertontonkan kekayaan mereka A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu lip service. Kami tahu itu skenario behind the skin-nya. Di skin-nya sangat jelas apa? Biar seakan-akan rakyat Indonesia ini makmur. Walaupun pandemi bisa investasi, bisa shopping di mana, bahkan bisa keluar negeri. Jadi rakyat Indonesia ini bahagia, sejahtera. Hello! Itu public figure yang kalian setting. Artis-artis yang kalian dorong-dorong untuk menampilkan kekayaan mereka. Biar terkesan rakyat Indonesia ini semuanya di atas rata-rata ekonomi. Padahal kenyataannya zong. Saat pandemi ini kami berani mengatakan, silakan checklist sendiri, hampir 70% rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan. Jangan tersinggung. Ya. Jangan lihat fakta yang tertulis saja di lapangan. Data otentik di lapangan, lihat berapa banyak orang-orang miskin. Jadi jual tanah itu bukan berarti mereka kaya, bukan berarti mereka banyak tanah, karena mereka kelaparan sehingga harus menjual tanah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Makan, ya makan. Bisnis, ya bisnis lah. Tapi jangan bodohi rakyat lah. Oh, BPJS ini kan untuk ini, untuk yang kaya, nanti mengobati yang miskin. Jadi berputarlah uang saling membantu dari rakyat untuk rakyat. Hello. Capek ini tenggorokan kami berbicara. Yang kami pertanyakan, emang berapa ratus juta rakyat yang sakit? Belum lagi ada rakyat yang punya komitmen, sesakit apapun dia tidak mau ke rumah sakit. Dia minum herbal, ramuan-ramuan karena sudah terbiasa dari kecil. Banyak rakyat seperti itu. Jangan dikira sedikit, banyak.
Mereka jamu-jamu, ramuan-ramuan. Oke, kami kita bertanya, berapa puluh juta rakyat Indonesia yang sakit? Sedikit banget dengan izin Allah. Kenapa? Karena rakyat Indonesia ini semangat yang tinggi, sehingga daya tahan tubuhnya kuat. Nah, ini peluang untuk para oknum-oknum koruptor ini jadikan peluang. Karena rakyat jarang yang sakit, uang kesehatan dipaksa masuk ke kas negara. Yang jadi pertanyaan, ketika rakyat jarang sakit, uang menumpuk, dana haji menumpuk, uang BPJS menumpuk, uang JHT menumpuk. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kemana uang itu semua? Dikelola negara lah. Subhanallah. Kami ini bukan rakyat yang bodoh, wahai sang penguasa. Kami ini rakyat yang sudah berpikir. Kenapa? Karena abad digital. Semua informasi bisa kami serap dengan gampang. Jadi otak kami bekerja ketika melihat tindak tanduk penguasa yang irasional. Irasional. Diperas rakyatnya. Ini kan kolonial gaya digital ini. Ya, kita hidup kembali di zaman Jepang ini. Kerja paksa, kerja rodi. Rakyat yang bekerja, rakyat yang banting tulang. Dia berhak punya gaji, tiba-tiba gajinya dipotong untuk BPJS, JHT, dan tetek bengek lainnya. Subhanallah. Sebegitu kejamkah kalian dalam memimpin negara ini? Sebegitu sadiskah kalian dalam memerintah Republik Indonesia ini? Sehingga rakyat dieksploitasi sedalam-dalamnya dengan dasar konstitusi yang dimiringkan, yang disitir, yang dieksploitasi, yang didefinisikan sesuai kehendak kalian. Pada pemerintah, tolonglah, jangan bodohi rakyat terus. Karena rakyat sudah lelah. Kami sudah kelaparan. Kami sudah amat sangat lelah dengan kondisi seperti ini. Kami menerima ini COVID dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janganlah kalian menjadi monsternya COVID. COVID itu sudah mengerikan untuk menutup ladang usaha dan ekonomi kami. Jangan kalian tampil sebagai monsternya COVID. Pemerintah seharusnya membahagiakan rakyat yang sudah tercekik. Pemerintah kan sudah bagi-bagi uang khusus untuk rakyat miskin yang mana? Di lapangan banyak bukan rakyat miskin yang menerima bantuan uang tunai itu. Sudahlah, ini capek kita bahas. Sudah bukan rahasia umum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang kami khawatirkan nanti, ya. Ini koruptor kecil ini muncul, kebingungan mau cari ladang korupsi yang baru gak ada. Hati-hati rakyat Indonesia. Buang air besar besok, wajib punya BPJS. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga pemerintah waras, rakyat waras. Mari berpikir cerdas agar kita semua waras, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Republik Indonesia ini aman, damai, sejahtera. Dan yang paling penting, Bapak Presiden tidak dilengsarkan di tengah jalan karena ulah para pembantunya yang tidak profesional, tidak edukatif, tidak cerdas, bin sensitif. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah bil alamin. Barakallah.